seberangnya, Mas. Oh, dulu kan, Pak? Ya, udah. Di belakang jangan lupa. Ya, ya. Langsung. Pagi Pak Ustaz. Pagi Pak Bos. Itu si kuda dipakai dong. Kuda dipakai. Jadi gini, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Kardi, SSN. Saya adalah guru di SMK Negeri 4 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2002 Angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Makassar, UGM. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2002, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SMK Negeri 4 Jakarta. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Semangat pagi. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran seni budaya, alangkah baiknya kita berdoa dan menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Ada yang tidak hadir? Kita akan ambil absen dulu. Muhammad Arif Ramdan, mana? Oke. Muhammad Eko, hadir. Muhammad Gabriel, hadir. Muhammad Farhan, tadi kembali ya boleh. Riko, Rio ya, Rio Rifandi, ini kayaknya harus pada kacamata ya. Rifandra, Sahib, tadi apa ini? Tadi akan masuk, Sahib. Jadi, Sahih nama, Sini, kasih, ambil, Sini, tandanya pada, jalan, Sayur lagi, banyak, lagi, sama makan. Kayak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kira-kira tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Kita. Siapa? Sri. Ya, silakan Sri. Silakan Sri. Diri Sri. Materi kemarin itu tentang sinopsis cerita lawan catur. Lawan catur merupakan sebuah panglima yang dipilih untuk menggambarkan suasana
perpolitikan di sebuah institusi pemerintahan melawan pihak oposisi. Tokohnya itu Samuel Galaspo yang sebagai seorang menteri utusan kepolisian sentiasa menggunakan sebagai bagian penting dalam setiap strategi ketika menghendaki sesuatu persoalan. Oke, berarti ini membahas tentang analisis tapi membahas tentang sinopsis ya. Sinopsis cerita apa? Naskah lawan catur. Oke, terima kasih aku. Seni teater, analisis naskah teater mancanegara yang sudah diidentifikasi tokoh, fisik, psikis dan sosialnya. Saya coba besarkan ini. Kita coba KD yang akan dibahas, yaitu ini kita bahas tentang KD ya. KD yang akan dibahas adalah menerapkan apresiasi seni budaya mancanegara. Itu yang kemarin, ini yang minggu kemarin. Selanjutnya melaksanakan apresiasi budaya mancanegara. Setelah itu kita lanjutkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang minggu kemarin yaitu menjelaskan ciri-ciri seni budaya teater mancanegara. Setelah itu menentukan naskah dan bentuk lakon dalam naskah modern mancanegara. Kemarin sudah menentukan naskah bukan? Sudah ya? Sudah menentukan naskah. Setelah itu melalui membaca teks naskah lakon yang benar, siswa dapat menentukan identifikasi tokoh naskah yang akan diperankan baik secara psikis, fisik, dan sosial. Selanjutnya melalui percobaan, siswa mampu menganalisis naskah lakon teater sesuai dengan identifikasi tokoh yang akan diperankan baik secara fisik, psikis, dan sosial. Setelah itu, setelah kalian menganalisis, saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil analisis ini. Jadi tugas kalian adalah terakhir nanti ini adalah proyeknya adalah mempresentasikan. Setelah mempresentasikan, kita cobakan di sini. Bagaimana sih fragmen drama itu seperti apa? Jadi nanti kita cobakan. Oke, paham ya? Jadi itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, selanjutnya saya akan coba memutarkan video. Nah, ini tahapan simulasi. Saya coba supaya kalian bisa nanti mengidentifikasi tokoh di dalamnya. Ini nanti akan saya cut ya. Kita perdengarkan sama-sama, mohon perhatiannya. Kita dengarkan. Ini naskah Malam Jahanam ya. Kami dari Teater Sastraula akan membawakan naskah Malam Jahanam. Hari ini sutradara yang mereka lakukan dengan pemain Mak Tontan diperankan oleh Hendra Utai, Soleman oleh Monsep Ewolang, Raja oleh Dianta Putri dan Utai diperankan oleh Lebih Adil juga. Selamat menyaksikan. Iya, kesusahan kamu malah ketawa. Intonasi dan diksi jelas kan? Dari mana kalian? Tuh. Pan, burung beoku yang kubeli 1000 itu. Oke, perhatikan Anda semua. Tugas kita adalah menganalisis fisik, psikis, dan sosial tokoh. Ini contoh nih. Contoh ini adalah Kutai ya. Satu lagi Kutai. Terus yang ini namanya siapa? Ayo. Mak Ontan. Yang ini Mak Ontan. Nah, tugas kalian nanti adalah bagaimana kalian harus bisa menganalisis tokoh tersebut, baik secara fisik, psikis, dan sosialnya. Paham ya? Jadi itu tugas kalian. Kita lanjutkan videonya.
Sebaiknya jangan kau pikirkan apapun yang sudah mati kan. Apa? Jangan dipikirkan. Apa kau kira aku ini gila? Nah, siapa tahu nanti ada rezeki bumbu, kau bisa beli yang lebih mahal kan? Apa kau kira beliau semacam itu ada tandingannya di dunia ini? Nah, contohnya seperti itu ya. Ini contoh dramatic reading. Ini contoh dramatic reading. Nanti ketika membaca naskah seperti ini, intonasi, diksi harus jelas semua. Jadi penekanan pada dialognya, dengar kan? Tadi dengar kan? Hei Tan, kau ngerti tidak Tan? Itu barang yang hilang itu tidak bisa dicari lagi Tan. Nah, jadi tolong dikasih penekanan, intonasi, diksi yang jelas, ya. Selanjutnya, kita setelah kalian menonton pertunjukan tadi, pertunjukan dramatic reading, silakan kalian menentukan atau memilih naskah. Tadi naskahnya sudah ada ya, atau sudah ada. Setelah itu, silakan kalian. Silakan digunakan HP ya, digunakan HP untuk pengumpulan data. Nanti kalau sudah datanya sudah benar, silakan didiskusikan ya, didiskusikan naskahnya. Silakan dikumpulkan dulu data semua, pengumpulan data yang terkait tentang proyek yang diberikan tadi. Silakan. WhatsApp ya. Proyeknya sudah tahu kan ya? Sudah tahu, kalian silakan dan datanya semua. Setelah itu kita diskusikan ya di sini ya. Baik, silakan. Semangat. Dulu gimana? Coba datanya. Sudah? Kita diskusikan ya. Setelah ini ya. Setelah diolah datanya, kalian membuat tugas memakai teknik penulisan sederhana. Setelah itu nanti kalau sudah kalian bikin sederhana teknik penulisan sederhana setelah kalian kerjakan, setelah itu dipindahkan ke LKPD. Nanti LKPD akan saya berikan. Paham ya? Nanti LKPD akan saya berikan. Jadi kalau untuk sekarang ini silakan kalian pindahkan dulu, silakan kalian buat dulu memakai penulisan sederhana saja yang untuk dipresentasikan hari ini. Silakan.
masing-masing kelompok itu menanggapi presentasi kelompok yang lain. Paham ya? Menanggapi presentasi kelompok yang lain. Dan setiap kelompok mulai mengumpulkan hasil tugas ke dalam laporan kelompok. Setelah itu, secara terbimbing, setiap kelompok mengkaitkan karakter tokoh, ciri psikis, sosial yang ada di dalam naskah lapor. Siswa diminta untuk mencoba, itu nanti ya. Siswa diminta untuk mencoba mencontohkan bagaimana sih tentang dramatik reading itu seperti apa. Jadi kita contohkan. Jadi setelah kita presentasikan dan langsung kita demonstrasikan. Ya, paham ya? Udah siap ya kelompok kalian? Masing-masing kelompok sudah siap ya? Siap? Ya, oke. Kita mulai. Kelompok siapa yang akan maju atau mempresentasikan hasil karyanya? Silakan. Oke, silakan. Ya, kelompok berapa? Kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis nama-nama tokoh dari naskah Lawan Catur. Variannya Anet Ekenet Abdur, terjemahan dari W.S. Rendra, diketik ulang oleh Giri Pratomo. Dari nama-nama tokohnya, yang pertama ada Samuel Glaspell. Ia adalah seorang petinggi polisi. Yang kedua ada Antonio. Ia seorang intelijen bawahan Samuel Glaspell. Yang ketiga ada Berta. Ia polisi yang berpangkat rendah. Yang keempat ada Oscar Yakub, kelompokan anti pemerintahan, tokoh oposisi. Yang akan saya analisis dari salah satu tokoh ini yaitu adalah tokoh Samuel Glaspell. Dari psikologisnya, Samuel Glaspell memiliki sifat dasar seorang pemimpin yang selalu optimis mengatasi masalah-masalah yang didapatnya. Pada saat mendapatkan masalah yang sangat rumit, psikologisnya, ia menghadirkan efek cemas dalam mempertimbangkan keputusan pada taktiknya. Ia memikirkan persentase keberhasilan serta kemungkinan kegagalannya. Ia juga sangat picik, licik, dan arogan dan diktator, sehingga Samuel Glaspell memiliki berkarakter ganda. Yang kedua dari sosiologi, sikap Samuel Glaspell tegas dan optimis, menunjukkan bahwa Samuel Glaspell adalah seorang bangsawan yang sangat dihormati, disegani di kalangan bangsawan. Pendapatnya visioner. Sebagai seorang pemimpin memperlihatkan keberadaan Samuel Glaspell sebagai manusia yang terdidik. Dari psikologi, dijadikan di dalam naskah Lawan Catur tidak menyebutkan identitas psikologinya, tetapi dari dialog kami mencoba menganalisis berdasarkan kemampuan tokoh Samuel Glaspell. Memiliki usia tokoh tersebut ada di sekitar 47 tahunan, sudah matang dalam mengambil keputusan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok yang sudah mempresentasikan. Oke, setelah silakan kalian masing-masing kelompok untuk menanggapi, ya. Silakan masing-masing kelompok menanggapi presentasi kelompok lain. Oke, siapa yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 3? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, coba jelaskan kembali watak dari tokoh Samuel Glaspell. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, Samuel Glaspell itu memiliki sifat dasar sebagai seorang pemimpin yang selalu optimis dalam menghadapi masalah. Pada saat ia menghadapi masalah yang sangat rumit, psikologinya itu menghadirkan efek cemas dalam mempertimbangkan keputusan taktiknya. Ia juga memikirkan persentase keberhasilan
dan juga kegagalannya. Ia juga sangat licik, arogan dan diktator, sehingga Samuel Gaspol memiliki berkarakter ganda. Sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, untuk penanya kedua, silakan. Siapa yang mau penanya kedua? Saya Pak. Ya, silakan. Kelompok 2 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kalian mempresentasikan, kalian tidak menjelaskan tentang psikologisnya dengan jelas dan dengan detail. Tolong jelaskan. Terima kasih. Dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Di dalam naskah catur memang tidak diberitahukan bentuk fisik dan umurnya. Kalau dilihat dari dialog yang disampaikan, Samuel Gaspol itu berusia 47 tahun. Karena di umur 47 tahun itu setiap orang sudah matang dalam mengambil keputusan. Jadi memang tidak disebutkan umurnya secara terperinci. Intinya di umur 47 tahun itu sudah sangat dewasa, matang dalam mengambil keputusan. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat kelompok 3. Saya minta siswa diminta untuk mencoba mencontohkan karakter tokoh lakon baik secara fisik, speaking sosial dalam bentuk dramatik ini. Siapa yang mau mencontohkan? Siapa? Oke, silakan. Ya, langsung aja. Siap ya, fokus ya. nah ya siap. Bagaimana Antonio? Rupanya kau telah kehilangan kecerdikanmu. Sebentar, yang mulia. Pionya barangkali. Kat. Itu bagaimana Antonio? Rupanya kau. Bagaimana Antonio? Rupanya kau telah kehilangan kecerdikanmu. Itu masih buru-buru. Jadi bilang, bagaimana Antonio? Bagaimana Antonio? Rupanya kau telah kehilangan kecerdikanmu. Sebentar yang mulia. Pionnya barangkali? Bukan. Nah, sudah. Begitu? Bagus. Kecerdikanmu telah kembali, bukan? Apakah waktunya sudah habis yang mulia? Belum. Kita masih punya waktu 10 menit untuk permainan ini. Yang mulia sudah bosan main catur rupanya. Tidak. Aku tidak pernah bosan main catur. Benar Antonio, apabila aku bosan main catur, itu artinya aku bosan hidup. Permainan catur adalah tantangan bagi ketajaman otak dan kekuatan sikap jiwa manusia. Sebagaimana taktik cinta, taktik perang, politik dan lain sebagainya. Apabila permainan catur itu buruk, aku akan berhenti menjadi menteri urusan kepolisian. Kita orang pemerintahan tidak hanya meletakkan nyawa dalam kekuatan tangan kita, namun juga harus mengasah kepala untuk menjalankan tugas seefektif mungkin. Kita harus tetap menjaga agar sempurna, persis geraknya, licin jalannya. Ya, begitulah caranya kita mengabdi pada pekerjaan kita. Apabila mesin-mesin dalam kepala kita mogok atau macet, kita tak pula lagi berani apa-apa. Tetapi pikiran yang mulia melayang agaknya. Begitukah? Baik. Nah, kalau bisa catur, kalau bisa sebuah gerakan yang dapat menyelamatkan raja yang mulia. Kau rasakan sekarang, aku melamun, aku bermimpi, pikiranku melayang dan kemudian datang gerakan secepat kilat. Ketangkasan taktik dalam lintasan akal sekejap, itulah letak kekuatannya. Itu namanya inspirasi yang mulia. Terima kasih kelompok 1 sudah berani untuk menampilkan ke depan, yaitu kalian menarik kesimpulan. Nah, silakan dari hasil belajar ini
Silakan kalian untuk menarik kesimpulan dengan bahasa sendiri. Silakan Anda dari materi yang kita pelajari, silakan tarik kesimpulannya. Silakan, siapa yang mau tarik kesimpulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyimpulkan hasil lakon tadi. Kesimpulannya, sebelum memainkan naskah lakon teater modern, kita harus memahami ciri-ciri tokoh yang akan kita mainkan, baik secara psikis, sosial, dan fisik, supaya kita paham bentuk tokoh itu seperti apa, sehingga kita bisa menjadi tokoh tersebut menjadi sesuai dengan teori stanifikasi. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat Sri yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita mau refleksi dulu ya, Nanda ya, mau refleksi. Kira-kira hal apa saja yang paling Anda pahami setelah Anda menguasai materi ini? Silakan. Oh ya, itu silakan. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling saya pahami dalam materi ini yaitu cara mengidentifikasi, menganalisis suatu tokoh baik dalam psikologisnya, sosiologi maupun psikologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membingungkan itu pencarian intonasi dan diksi dalam naskah catur. Lawan catur? Iya. Oke, berarti yang membingungkan kalian itu saat ini adalah pencarian intonasi, diksi ya, intonasi dan diksinya. Oke, baik, akan saya jelaskan sedikit untuk pencarian intonasi dan diksi itu kita sebenarnya harus latihan berulang-ulang, dan nanti hasilnya juga nanti akan sempurna. Ada 3 pemaknaan misalnya kalau dalam pembacaan naskah itu. Misalnya seperti ini ya. Kita ambil satu kalimat. Bagaimana Antonio? Satu ya. Bagaimana Antonio? Ada 2 maksud kan? Bagaimana Antonio? Nah itu ada 3. Jadi kalian silakan cari 3 pemaknaan yang ada di dalam teks tersebut. Nah jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tadi yang masih membingungkan kalian itu adalah kalian itu sebenarnya diminta untuk tinggal latihan saja sebenarnya. Tinggal latihan, gali kalimat atau dialog-dialog yang ada di dalam naskah dengan cara apa? Dengan cara 3 pemaknaan tadi. Oke ya, paham ya anak-anak semua ya? Untuk minggu depan kita akan membahas tentang teater Nusantara. Ya, kita akan membahas tentang teater Nusantara. Setelah kita bahas, mungkin lebih cenderung kita membahas teater lenong ya, berarti ya yang ada di Betawi. Kita sesuaikan dengan daerah kita, berarti kita membahas teater Betawi. Teater Betawi itu nanti diminta siswa untuk memainkan fragmen drama di atas panggung. Pelajaran kita tutup hari ini. Terima kasih untuk hari ini kalian sudah mengikuti pelajaran. Semua tujuan pembelajaran dari 1 sampai 5 itu sudah apa? Sudah tercapai ya. Pembelajarannya, tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Baik, silakan ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya. Budaya, kali ini kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Saya tutup, semangat dan semangat. Oke, silakan bergantian untuk meninggalkan kelas ini. Dari kelompok sini dulu. Silakan.